Vinicius minta gaji tinggi. Aiden Heaven bahagia di MU. Jonathan David gabung Juventus. Real Madrid kini tengah sibuk merapikan skuad mereka untuk musim 2025-2026. Setelah mendatangkan 4 pemain anyar, klub raksasa Spanyol itu mulai fokus pada penjualan pemain. Nama besar seperti Rodrigo Goes, Ferland Mendy, dan David Alaba disebut siap dilepas. Namun yang paling banyak menimbulkan spekulasi adalah Vinicius Junior. Dalam beberapa pekan terakhir, kontrak penyerang asal Brasil itu menjadi bahan perbincangan di dunia sepak bola. Ia memiliki sisa kontrak kurang dari 2 tahun dan pembicaraan untuk memperpanjang masa tinggalnya di Santiago Bernabeu belum menemui titik temu. Situasi ini sempat menarik minat klub-klub Arab Saudi. Tetapi laporan dari Kedai Nasir menegaskan bahwa tak ada rencana konkret dari Timur Tengah untuk mengajukan tawaran karena diyakini sang pemain masih ingin bertahan di Eropa demi peluang tampil di Piala Dunia 2026. Masalah utama dalam negosiasi antara Real Madrid dan Vinicius adalah soal gaji. Pemain berusia 24 tahun itu meminta bayaran sekitar 478 miliar rupiah bersih per tahun. Angka itu akan membuatnya menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di skuad, melebihi Kylian Mbappe. Namun, Presiden Florentino Perez tidak ingin merusak struktur gaji klub demi memenuhi permintaan tersebut. Menurut laporan Defensa Central, Florentino bersikap tegas dan tidak ingin mengulang kesalahan yang pernah terjadi dengan kasus Sergio Ramos, di mana tuntutan gaji yang berlebihan menciptakan ketegangan antara pemain dan manajemen. Rafa Alcorta, mantan pemain dan pengamat sepak bola Spanyol, bahkan memperingatkan agar Vinicius tidak terlalu menekan pihak klub. Dia mengingatkan bahwa sejarah pernah menunjukkan konsekuensi buruk ketika pemain memaksa tuntutannya terlalu jauh. Real Madrid sadar bahwa mereka masih memiliki waktu karena kontrak Vinicius berlaku hingga 2027. Klub memilih menahan pembicaraan lebih lanjut sambil menunggu perkembangan performa sang pemain di musim ini. Mereka menilai bahwa permintaan kenaikan gaji saat Vinicius baru saja menjalani musim yang inkonsisten bukanlah langkah yang bijak. Jika Vinicius mampu kembali ke performa terbaiknya, Real Madrid diyakini akan lebih terbuka untuk menaikkan tawarannya. Namun, bila dia gagal tampil konsisten, peluangnya untuk mendapatkan kontrak impian akan semakin menipis. Di tengah persaingan sepak bola yang semakin ketat, Real Madrid juga harus berhitung dengan hati-hati. Klub tidak hanya ingin mempertahankan bintang mereka, tetapi juga menjaga stabilitas finansial agar tetap bisa bersaing di level tertinggi. Sebuah pengakuan menarik datang dari Aiden Heaven, bek muda Manchester United ini mengungkapkan bahwa proses perpindahannya ke Setan Merah berjalan sangat mulus. Heaven sebelumnya dikenal sebagai salah satu bintang muda Arsenal. Ia menjadi pilar penting di lini pertahanan akademi The Gunners dan bahkan sempat beberapa kali mendapat kesempatan bermain di tim utama. Namun, di awal tahun lalu, Heaven memutuskan untuk mengambil langkah besar dalam kariernya. Ia memilih meninggalkan klub asal London Utara tersebut dan bergabung dengan Manchester United. Biasanya, pindah ke klub rival sekali berManchester United bukanlah hal mudah bagi pemain muda seperti Heaven. Tapi, bek ini justru mengaku bahwa proses adaptasinya di Manchester United berjalan lancar, tanpa kendala berarti. Dalam wawancara eksklusif bersama MUTV belum lama ini, Heaven mengungkap bahwa kepindahannya ke Manchester United tidak serumit yang dibayangkan banyak orang. Salah satu faktor yang membantunya beradaptasi dengan cepat adalah dukungan penuh dari keluarganya yang ikut pindah bersamanya ke Manchester. Ya, proses adaptasi saya berjalan lebih mudah dari yang saya bayangkan. Salah satunya karena keluarga saya ikut pindah ke sini dan itu sangat membantu, ungkap Heaven kepada MUTV. Tak hanya itu, Heaven juga mengaku mendapat sambutan sangat baik dari rekan-rekan setimnya. Hal ini membuatnya cepat merasa nyaman di lingkungan baru. Tim ini penuh dengan orang-orang baik dan mereka menyambut saya dengan baik. Ini juga turut membantu kepindahan saya ke sini. Lanjutnya, selain itu, saya merasa cocok dengan rekan-rekan setim saya sekarang. Jadi, saya menikmati waktu saya di sini, tambah Heaven. Di musim pertamanya, bersama Manchester United, Heaven sudah mulai mendapatkan menit bermain yang cukup sering di tim utama. Pelatih Ruben Amorim memberinya banyak kesempatan. Sayangnya, cedera sempat menghambat performanya, sehingga ia belum bisa tampil maksimal sepanjang musim lalu. Penyerang timnas Kanada,
Jonathan David, resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Juventus pada Rabu, 30 Juli 2025. Ia bergabung dengan status bebas transfer usai kontraknya bersama Lille berakhir. Dalam konferensi pers perdananya, David membeberkan banyak hal dari ambisinya di Serie A, sosok-sosok inspiratifnya, hingga alasan pemilihan nomor punggung. Pemain berusia 24 tahun ini mengungkapkan bahwa proses transfernya ke Juventus berjalan mulus, berkat komunikasi yang baik antara dirinya dengan manajemen, klub, serta beberapa pemain bianconeri. Ia langsung merasa nyaman sejak minggu pertama berada di Turin, dan faktor ketertarikan timbal balik menjadi alasan kuat di balik keputusannya untuk memilih Juventus. Saya senang bisa menjadi bagian dari tim seperti Juventus, rekan setim sangat membantu, dan semua terasa positif sejak awal, ujarnya. Ia menekankan pentingnya rasa diterima di klub baru dan yakin Juventus adalah tempat yang tepat untuk melanjutkan kariernya. Jonathan David datang ke Italia. Dengan catatan gemilang, ia selalu mencetak minimal 25 gol dalam 5 musim terakhir bersama Lille. Namun, ia sadar bahwa mempertahankan produktivitas itu di Serie A tidak akan mudah, mengingat karakter liga yang dikenal sangat taktis dan defensif. Meski begitu, ia menganggapnya sebagai tantangan menarik dan siap bekerja keras untuk mencetak banyak gol di Italia. Saya tahu Serie A lebih defensif, tetapi saya suka tantangan. Dengan kerja keras, saya yakin bisa sukses di sini, ujarnya percaya diri. Dalam kesempatan yang sama, David juga menyebut dua striker legendaris asal Afrika sebagai inspirasinya sejak kecil, Didier Drogba dan Samuel Eto'o. Ia mengagumi keduanya karena meskipun gaya bermain mereka berbeda, komitmen dan semangat mereka menginspirasi dirinya menjadi pemain profesional. Mereka sangat berbeda, tetapi saya suka gaya mereka dan belajar banyak dari keduanya, ungkapnya. Soal nomor punggung, David memilih angka 30 yang memiliki makna emosional bagi dirinya. Nomor itu dipilih sebagai penghormatan kepada sang ayah yang ulang tahunnya jatuh pada tanggal 30. Ia juga mengungkap bahwa awal mula dirinya bermain sepak bola adalah karena sang ayah yang dulu juga seorang pemain. Saya mulai main bola karena ayah saya. Dia yang memperkenalkan saya pada sepak bola sejak kecil, tutur David. Nomor 30 saya dedikasikan untuk beliau. David juga menegaskan bahwa keputusannya bergabung dengan Juventus tak lepas dari ambisi besar klub yang sejalan dengan target pribadinya menjadi salah satu striker terbaik di dunia. Ia menyadari bahwa tak ada jaminan menjadi starter di Juventus, dan untuk itu ia siap bersaing dan membuktikan diri di lapangan. Saya tidak berharap main setiap pertandingan, tapi saya akan memberikan yang terbaik setiap kali mendapat kesempatan, tegasnya. Dengan semangat tinggi dan tekad kuat, Jonathan David siap menorehkan sejarah bersama si Nyonya tua dan mengukir namanya di Serie A.